Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Komunitas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Nah, ini bicara tentang ijazah Bapak Jokowi. Semakin hari semakin menarik dan semakin seru. Walaupun kita sudah tahu bahwa ijazah Bapak Jokowi ini asli. Kenapa saya bilang asli? Ya karena dari pihak Universitas Gadjah Mada sudah mengatakan bahwasanya memang benar mengeluarkan ijazahnya Bapak Jokowi. Selain itu teman-temannya juga banyak yang sudah mengatakan, dan selain itu juga dari kepolisian juga sudah memeriksa dan mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi ini asli. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang tidak bisa terbantahkan. Namun apapun itu, pihak Roy Suryo CS tidak akan terima jika ijazah Bapak Jokowi ini dinyatakan asli. Dan pernyataan-pernyataan mereka semakin hari semakin menjadi-jadi. Mereka memiliki teman yang ada di Amerika, forum diaspora dunia, tinggalnya di Amerika. Ketuanya Chris Komari, dan Chris Komari ini siapa? Jadi kita ini nggak ngerti dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Chris Komari lewat telepon. Saat itu Roy Suryo CS mengadakan konferensi pers, dan Roy Suryo juga berbincang di sana dengan Chris Komari, ketua diaspora yang ada di Amerika ini. Dan ini semakin menjadikan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia semakin tahu bahwa niat Roy Suryo dan teman-temannya ini tidak baik. Jadi niat tidak baik ini sampai dibawa ke luar negeri. Dan perlu teman-teman ketahui, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Rismon Sianipar juga semakin hari semakin ngelantur dan semakin berani. Apalagi Rismon Sianipar ini mengharapkan bahwa uji forensik itu tidak berada di kepolisian. Inginnya Rismon Sianipar dia independen, entah di DPR atau di mana. Jadi memang kemauan Rismon Sianipar ini untuk mengatur, merubah-rubah, mengutak-atik, membuat kacau tatanan yang ada di negara ini. Jadi pernyataan Rismon Sianipar ini juga sangat keterlaluan, mengatakan kepolisian Republik Indonesia, ini kata Rismon Sianipar, tempat terkorup di dunia. Ya, menangani segala masalah, mengumpulkan bukti-bukti, banyak dimanipulasi dan tidak adil.
Ini kata Rismond Sianipar. Jadi Rismond Sianipar ini ingin sekali bahwa uji forensik dan lain sebagainya ini independen, jangan letaknya di kepolisian. Ya, karena itu tadi banyak sekali ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini menurut Rismond Sianipar. Apakah dan jika laboratorium forensik itu di luar kepolisian, ini juga bisa menjamin bahwasanya kepercayaan Rismond ini yakin dan percaya kepada kepolisian. Dan perlu teman-teman ketahui dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya kepolisian ini hanya mengumpulkan bukti-bukti yang ada, menyelidiki, menelisik, menggali segala kasus atau setiap kasus, mengundang saksi-saksi, dan akhirnya di sini terkumpullah satu bukti. Setelah terkumpul satu bukti, apakah ada unsur pidananya ataukah yang terjadi tentang ijazah ini hanya dumas belaka, tidak ada unsur pidana, ini nanti polisi memberikan keputusan sementara. Dan selanjutnya segala permasalahan yang terjadi di sini naik ke persidangan. Jika sudah ada di persidangan, tentunya kepolisian sudah menyimpulkan ada tersangkanya. Lalu di persidangan jadi terdakwa. Nah, yang kita ketahui bersama adalah tentang kasus Bapak Jokowi ini ada 12 calon tersangka. Dan harusnya ini lebih daripada 12. Harusnya seperti halnya Rocky Gerung, Said Didu, ini terus juga berkuar-kuar di acara televisi kemarin. Ini tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, abolisi dan gerasi yang diberikan kepada Tom Lembong. Ini dipersoalkan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kalau kita menyikapi, kita sendiri bingung maunya apa, keinginannya seperti apa dan bagaimana. Kenapa kita bingung? Saat Tom Lembong divonis 4,5 tahun, mereka komplain, mereka speak up, mereka bicara mengatakan bahwasanya tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada ngambil sepeser pun uang dari hasil impor gula tersebut. Namun sebagai wong cilik, rakyat jelata yang tidak sekolah seperti saya, tentunya punya pemikiran yang berbeda. Bisa saja orang melakukan korupsi, melakukan pemufakatan jahat, tapi untuk sementara waktu orang tersebut tidak mengambil sedikit pun keuntungan, karena posisi dia sebagai menteri dan dia berusaha untuk membuat dirinya aman. Nah, kawannya yang dibantu untuk menjadi kaya raya, banyak harta. Namun di tahun-tahun yang akan datang, apabila temannya yang sudah dibantu kaya raya, tinggal minta saja si menteri tersebut. Nah, kalau saya punya pemikiran, punya asumsi yang seperti itu, bukankah itu juga suatu hal yang masuk akal? Nah, ini teman-teman. Nah, inilah makanya pengadilan menurut hemat saya memiliki pemikiran yang seperti saya sampaikan tadi. Namun kebaikan Bapak Prabowo memberikan amnesti serta abolisi. Ya. Ini adalah hak prerogatif seorang presiden. Lalu Bapak Jokowi ditanya dengan adanya gerasi dan
abolisi ini. Ya, Bapak Jokowi ditanya, lalu Pak Jokowi menjawab. Karena di dalam persidangan Tom Lembong mengatakan bahwasanya dia menyebut nama Jokowi. Dan ada itu pengacaranya Roy Suryo yang orang tata negara, siapa namanya, ini mengatakan bahwasanya siapapun yang disebut di persidangan dipanggil loh. Ya kalau panjenengan nanti dipanggil di persidangan ini untuk Roy Suryo dan teman-temannya, jangan hanya menyebut satu orang, sebut ada 1000 orang biar dipanggil semua. Nah ini suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi pendidikan, pembelajaran ya dari perdebatan tersebut ini tidak masuk akal teman-teman. Jadi gini, makanya ini harus kita sikapi, harus kita lihat siapa yang bicara dan orangnya seperti apa. Ada orang yang menyesatkan, orang yang menghasut, dan kita akhirnya apa? Ikut-ikutan mereka. Nah, ini ya. Jadi menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, Roy Suryo, Tifa, Rocky Gerung, Said Didu, ya, ini suatu hal yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena apa? Karena pemerintah yang mana kepolisian sendiri sebagai tempatnya untuk mencari keadilan, ya, ini sudah mengatakan, dan slogannya juga presisi, ini sudah mengatakan bahwasannya memang ijazah itu asli, itu sudah final. Nah itu teman-teman ya. Selain itu juga di waktu kemarin kita lihat bersama di televisi, terjadi perdebatan yang luar biasa antara Rocky Gerung dan pengacara ya, Pitra. Rocky Gerung ini ditanya masalah Fufu Papa karena dia menyebut Fufu Papa itu apa. Lalu Pitra Romadhoni bertanya, Fufu Papa itu siapa? Sebut saja namanya. Sampai acaranya berakhir pun Rocky Gerung yang katanya akan maju juga tidak menyebut-nyebut nama. Ini sudah jelas teman-teman ya, bahwasanya Rocky Gerung, Roy Suryo dan teman-temannya ini hanya gerombolan yang mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Itu saja kalau menurut kesimpulan saya. Mereka ini hanya mengaco ya, agar pemerintahan Bapak Prabowo ini gagal. Dan mereka ini ingin menonjolkan junjungannya. Siapa? Ya Anies Baswedan, mau siapa lagi? Dan hati-hati juga pengacara-pengacaranya yang tergabung di TPUA, ya, yang pengacara Koisudin atau siapa namanya itu adalah orang yang ini seorang praktisi, seorang aktivis, ya, aktivis khilafah. Ya, hati-hati teman-teman ya. Negara khilafah itu nggak ada negara yang baik-baiknya, itu nggak ada. Di Timur Tengah sana perang-perang terus, teman-teman ya. Jadi kita ini sudah benar negaranya adem, tenang, damai, bekerja bebas, istilahnya beribadah bebas dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan yang disampaikan oleh aparatur negara, menteri-menteri Bapak Prabowo dan lain sebagainya, ini dipelintir-pelintir oleh mereka ini juga. Nah, contohnya apa? Contohnya tentang tanah. Kalau 2 tahun tidak digunakan maka disita oleh negara. Itu bukan tanah hak milik. Di mana-mana seperti saya tinggal di Kota Batam ini, kalau tanah yang sifatnya HGU atau hak guna bangunan atau HGB, apabila tidak digunakan, ya memang diambil alih kembali oleh pemerintah. Ingat, tanahnya HGU, hak guna usaha untuk usaha, atau HGB, hak guna bangunan untuk tempat tinggal. Kalau tanahnya tanah hak milik, nggak akan, apalagi tanah warisan. Nah ini teman-teman juga harus pahami. Terus masalah rekening-rekening yang diblokir, nah ini teman-teman ya, itu rekening-rekening yang ada masalah. Ada masalah, rekening itu rekening yang bermasalah ya.
uang masuknya ini mungkin uang masuk yang nggak karu-karuan, datangnya dari mana-mana, dan penggunaannya untuk apa dan lain sebagainya. Ini bukan diblokir permanen, teman-teman. Jadi rekening ini memang sengaja diblokir agar pihak bank ini nanti bisa memeriksa, atau PPATK bisa memeriksa ada kejanggalan-kejanggalan transaksi di tempat tersebut. Ini semua akan ditertibkan, diluruskan. Nah ini sahabat ya, demikian yang bisa saya sampaikan tentang ijazah Bapak Jokowi, bahwasanya memang 12 orang ini nanti berpotensi untuk masuk penjara. Namun sampai sekarang memang prosesnya belum ada peningkatan yang signifikan. Karena apa? Karena saya yakin kepolisian masih terus menggali agar tersangkanya ini bisa bertambah. Karena memang sangat banyak sekarang yang bicara-bicara tentang ijazah ini, ya, terus mengulik ijazah Bapak Jokowi ini. Bahkan dari Purnawirawan TNI yang akhirnya merembet ke pemerintahan Bapak Jokowi, pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya, oke sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mau dimaafkan. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.